Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia menjadi sorotan besar dunia. Ekspektasi melambung tinggi setelah sederet pemain keturunan Belanda resmi membela Garuda. Indonesia datang ke Sydney bukan sekedar sebagai tim underdog, tapi dengan ambisi besar. Dengan filosofi total football yang coba diterapkan Kluivert, banyak yang percaya ini adalah awal era baru bagi timnas Indonesia. Namun kenyataannya di lapangan berbicara lain. Skor akhir 1-5 untuk Australia menjadi tamparan keras. Sebuah hasil yang tidak hanya mengejutkan para pendukung Garuda, tetapi juga menjadi sorotan media internasional dan tokoh publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Media-media besar dari Eropa hingga Asia langsung bereaksi. ESPN Belanda, Football Premier, hingga The Guardian Inggris menyoroti berbagai aspek laga ini. Mulai dari kegagalan penalti Kevin Dix yang mengubah jalannya pertandingan, kelemahan struktur pertahanan, hingga satu-satunya titik terang, debut manis oleh Romani. Tapi di balik skor telak ini muncul pertanyaan, apakah ada sisi positif dari kekalahan ini? Apa yang sebenarnya kurang dari strategi Kluivert? Dan yang paling penting, bagaimana peluang Indonesia untuk tetap bertahan dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026? Jawaban dari semua itu sudah dikupas habis oleh media dunia. Mari kita bahas satu persatu. Sangat disayangkan memang, di babak pertama Indonesia memulai laga dengan semangat tinggi, bahkan mendapatkan peluang penalti melalui Kevin Dix di menit-menit awal. Namun sayang, Kevin Dix gagal mengeksekusinya. Kemudian soft touch tarikan Nathan Chuaon langsung berbuah hadiah penalti bagi Australia. Momentum ini langsung dimanfaatkan Australia dengan mencetak gol pertama melalui Martin Boyle pada menit ke-18. Hanya 2 menit berselang, Nissan Velupillai mencetak gol kedua. Berawal dari pressing yang gagal, yang tidak memperhatikan shape, dan pergerakan lawan berbuah gol kedua Australia, membuat skor menjadi 2-0. Indonesia mencoba bangkit dan terus menekan, tapi koordinasi buruk di lini belakang kembali dimanfaatkan lawan. Pada menit ke-34, Jackson Irvine mencetak gol ketiga setelah bola rebound yang gagal diamankan. Babak pertama pun ditutup dengan skor 3-0 untuk Australia. Ironisnya di halftime, Indonesia memang unggul possession, tapi di menit ke-33 sudah tertinggal 0-3. Ini unexpected sih. Australia juga nggak bagus-bagus amat, tapi efektif. Entahlah, Patrick bintang laut ini taktiknya gimana? Di babak kedua, pergantian pemain ternyata tidaklah banyak merubah keadaan. Australia terus mendominasi. Gol keempatnya dicetak pada menit ke-61 oleh Miller. Semakin memperlebar jurang perbedaan kualitas antar kedua tim. Indonesia hanya bisa melepas 1 gol melalui Oleh Romani pada menit 73. Namun harapan untuk mengakhiri pertandingan dengan skor lebih terhormat sirna di menit akhir. Jackson Irvine mencetak gol kedua di penghujung laga, memastikan kemenangan telak 5-1 untuk Australia. Permainan Indonesia terlihat menurun drastis setelah kebobolan gol ketiga, dengan banyak kesalahan koordinasi dan antisipasi bola mati. Kini timnas Indonesia kembali dihantui kelemahan klasik, buruknya antisipasi terhadap bola mati. Skuad Garuda harus pulang dengan tangan kosong. Selain kehilangan poin, defisit gol Indonesia kini semakin lebar, yang jelas menjadi kerugian besar dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Minimal 1 poin yang bisa dibawa pulang telah sirna. Artinya target PSSI dan Patrick Kluivert untuk meraih 4 poin dalam 2 laga tak bisa tercapai. Kekalahan ini harus menjadi evaluasi besar jika ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia. Indonesia harus segera memperbaiki struktur permainan dan mental bertandingnya. Debut game pertama Patrick Kluivert langsung mendapatkan perhatian besar dari berbagai media internasional. Pertama, ada media Belanda, Football Premier, yang menyoroti beberapa hal utama dalam debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul, Australia menghukum Kluivert dan rekan-rekannya. Akhir yang kejam, Romani selamatkan kehormatan Indonesia. Mereka menyebut bahwa debut Kluivert berakhir dengan hasil buruk.
Disebutkan bahwa Kluivert membawa banyak pemain berdarah Belanda ke timnas Indonesia. Dari 11 pemain starter, 10 diantaranya adalah pemain keturunan Belanda, termasuk Oleh Rummenigge dan Dean James yang menjalani debutnya di pertandingan ini. Media ini juga menyoroti efektivitas Australia dalam mencetak gol. Australia langsung mencetak 3 gol sebelum jeda dan menambah 2 gol lagi di babak kedua. Sedangkan Indonesia hanya ada 1 gol dari Oleh Rummenigge. Kedua ada dari ESPN NL yang juga menyoroti debut dari Patrick Kluivert di kepelatihan timnas. Media tersebut menyoroti taktik yang digunakan setelah Indonesia kebobolan. ESPN menyebutkan bahwa setelah gol pertama Australia, lini belakang Indonesia menjadi terbuka lebar dan memungkinkan lawan mencetak gol dengan mudah. Selain itu, cedera Mace dan Sandy dalam pertandingan ini semakin memperburuk kondisi tim. Satu-satunya hal positif bagi Indonesia adalah debut Oleh Rummenigge yang mencetak gol, meskipun secara keseluruhan tim tampil buruk. Dan mengenai peluang lolos langsung, ESPN menilai bahwa peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia sangat kecil dan harus mengandalkan jalur playoff. Kemudian ada media Inggris, The Guardian, yang juga ikut menyoroti Patrick Kluivert, seorang legenda yang pernah bermain di Newcastle. Media Inggris itu menyoroti beberapa aspek utama dalam debut Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia. Yang paling menonjol adalah gaya bermain yang berbeda dari era sebelumnya. The Guardian menyoroti bahwa Indonesia tampil lebih berani dan agresif di bawah asuhan Kluivert, sangat berbeda dengan strategi bertahan saat pertemuan terakhir di Jakarta. Kluivert yang menerapkan high press dan garis pertahanan tinggi membuat Australia sempat kesulitan mengembangkan permainan di 15 menit awal pertandingan. The Guardian menyoroti bagaimana Australia tidak mendominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan hampir seimbang, tapi mereka lebih klinis dan lebih terstruktur dalam menyerang. The Guardian menilai bahwa Kluivert sudah membawa perubahan dengan keberanian menyerang dan menekan tinggi, tapi strategi ini masih belum matang. Mereka menyebut bahwa Indonesia terlalu cepat kehilangan kepercayaan diri setelah kebobolan, yang menjadi salah satu faktor utama kekalahan besar ini. Pada akhirnya The Guardian mengakui bahwa timnas Indonesia punya potensi besar, tapi masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan permainan yang lebih terstruktur dan efektif. Kekalahan 1-5 dari Australia memang menjadi pukulan berat, namun peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, meskipun jalannya semakin menantang. Ini adalah klasemen sementara grup C. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus finish di posisi 2 besar. Dengan 3 pertandingan tersisa, Indonesia perlu menyapu bersih kemenangan melawan Bahrain, China, dan Jepang, serta berharap Australia kehilangan poin di sisa pertandingan mereka. Namun, skenario ini sangat sulit terwujud mengingat performa dan lawan yang dihadapi. Ingat lawan kita selanjutnya Bahrain. Barusan mereka hanya kalah 2-0 saat bertandang ke Jepang. Selain itu, finish di posisi 3 atau 4 masih memberikan peluang melalui jalur playoff. Untuk itu, Indonesia harus mengalahkan Bahrain dan China untuk mengamankan posisi 3 atau 4. Dan juga berusaha mencuri poin saat melawan Jepang. Dengan begitu, Indonesia dapat melanjutkan ke putaran keempat, kualifikasi untuk memperebutkan tiket tambahan ke Pildun. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret nanti menjadi sangat krusial. Kemenangan akan menjaga asa Indonesia untuk tetap bersaing di posisi 3 atau 4. Ya, meskipun hasil melawan Australia mengecewakan, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menegaskan bahwa peluang masih ada dan meminta para pemain untuk tetap semangat dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Pak Erick pada postingan Instagramnya. Akhir kata, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada, terutama melalui jalur playoff. Namun diperlukan performa maksimal dan konsistensi dalam sisa pertandingan untuk mencapai target tersebut.
Ayo Garuda, tegakkan kepalamu dan berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud.